Ternyata diam-diam Laras dan Dewi ingin menyingkirkan Nirmala dari rumah itu, bahkan dari kehidupan Tuan Sultan. Nirmala dan Tuan Sultan masih berada di rumah sakit. Bapak dan Ibu masih beruntung karena anak bapak dan ibu masih bisa diselamatkan. Jika bapak dan ibu terlambat sedikit saja, mungkin anak bapak dan ibu tidak bisa diselamatkan, kata dokter kepada Tuan Sultan dan Nirmala. Tuan Sultan kemudian masuk ke ruangan itu melihat kondisi anak mereka, Arya. Maafkan ibu, nak. Andai saja waktu itu ibu tidak melarang Ayu memanggil ayahmu, kamu pasti tidak akan sesakit ini, kata Nirmala sambil membelai bayinya. Tuan Sultan berkata, jadi Ayu. Nirmala melanjutkan perkataan Tuan Sultan. Iya mas, sebenarnya Ayu ingin memanggil mas di kamar Mbak Dewi, tapi karena aku tidak ingin Mbak Dewi marah, lalu aku melarang Ayu mas. Sementara di rumah, para pelayan sedang membersihkan semua ruangan. Ayu dan beberapa temannya sedang membersihkan dapur. Ayu, apakah kamu sudah dapat kabar tentang keadaan Tuan Arya? Kata salah satu teman Ayu padanya. Ayu tertunduk dan berkata, belum, aku belum mendengar kabar apapun. Teman Ayu kemudian berkata, aku harap Tuan Arya segera membaik dan bisa kembali ke rumah. Ayu berkata, iya, aku juga berharap seperti itu. Semoga Tuan Sultan dan Nyonya Nirmala sabar dan kuat menghadapi cobaan ini. Ayu melanjutkan perkataannya. Di rumah ini hanya Nyonya Nirmala yang menghargai kita. Dia sama sekali tidak pernah memanggil kita pelayan. Dia selalu menganggap kita adalah teman ataupun saudara di sini. Teman Ayu membenarkan perkataan Ayu. Iya Ayu, kamu benar. Nyonya Nirmala orang yang sangat baik. Tiba-tiba suara seseorang terdengar dari belakang mereka. Tentu saja dia tidak memanggil kalian pelayan, karena dia juga dulunya adalah pelayan. Bedanya dia dengan kalian adalah jika kalian bekerja di rumah ini, sementara dia bekerja di sawah dengan keluarganya. Dia hanya sedikit beruntung bisa menikah dengan Mas Sultan. Ternyata itu adalah suara Laras. Ayu dan temannya terlihat sangat kaget ketika mereka berbalik dan melihat Laras dan Dewi berdiri di hadapan mereka. Ayu dan temannya hanya tertunduk tak berani berkata apapun. Laras dan Dewi kemudian berjalan mendekati mereka yang membuat Ayu dan temannya semakin ketakutan. Dewi berkata kepada mereka, jadi ini kerja kalian, bukannya kerja yang benar. Kalian malah bergosip. Nanti akan kami adukan hal ini ke Mas Sultan, biar kalian semua dipecat. Ayu dan temannya dengan perasaan takut berkata, jangan Nyonya, kami mohon jangan laporkan kami kepada Tuan Sultan. Melihat Ayu dan temannya ketakutan,
Laras dan Dewi terlihat bahagia. Mereka sangat berbahaya, Mbak. Bisa saja mereka mengadukan kita ke Tuan Sultan ataupun Nirmala. Kita harus berhati-hati, kata Dewi terhadap Laras. Laras kemudian berkata, "Kenapa kamu terlihat khawatir begitu, Dewi? Mereka hanya pelayan. Lagi pula, mereka akan mengadukan apa tentang kita? Kita kan tidak melakukan apapun." Dewi teringat pesan Ayu tentang Arya yang sengaja tidak dia sampaikan kepada Tuan Sultan. Lalu dia berkata, "Ya, kita kan tidak tahu, Mbak. Mereka bisa saja mengarang cerita." Laras berkata, "Iya Dewi, kamu benar." Keesokan harinya Arya, anak Nirmala dan Tuan Sultan sudah diizinkan untuk pulang ke rumah. Hal itu membuat Tuan Sultan dan Nirmala sangat bahagia. Sesampainya di rumah, mereka disambut meriah dan ucapan syukur oleh semua orang, termasuk Laras dan Dewi. Mereka semua berkumpul di ruang keluarga yang cukup luas. Dengan kejadian yang terjadi pada anakku Arya, mulai saat ini, tidak ada lagi yang boleh mengatur aku akan tidur di mana dan dengan siapa. Jika ada yang berani menentang keputusanku, katakan sekarang. Mendengar perkataan Tuan Sultan, Laras dan Dewi semakin marah. Nirmala hanya menunduk. Dia tahu Laras dan Dewi pasti tidak setuju dengan keputusan Tuan Sultan. Dan itu benar. Laras dan Dewi serentak berkata, "Tapi Mas," Dewi menghentikan perkataannya. Sementara Laras yang terlihat marah mendekati Tuan Sultan. "Ini tidak adil, Mas. Kami sebagai istrimu merasa ini sangat tidak adil. Bagaimana jika setiap malam kamu tidur dengan Nirmala dengan alasan Arya?" Laras melanjutkan perkataannya. "Lagi pula, bukankah dia ditemani oleh pelayan, Mas? Seharusnya saat Arya sakit, Nirmala memerintahkan pelayan itu memanggil Mas di kamar Dewi. Ini kok mereka malah diam saja, tidak memberitahu siapapun. Ini kesalahan Nirmala sendiri, Mas." Tuan Sultan kemudian berkata, "Nirmala ingin melakukan hal itu. Tapi dia teringat dengan apa yang kamu katakan ketika Dewi marah di kamar Nirmala. Jadi dia memutuskan untuk tidak memerintahkan pelayan itu untuk memanggilku." Laras masih tidak terima alasan itu. "Oh ya? Lalu setelah kejadian ini, aku dan Dewi menjadi korbannya. Ini tidak adil, Mas." Tuan Sultan kemudian mengatakan sesuatu yang membuat seluruh orang di ruangan itu terkejut. "Aku tetap pada keputusanku. Jika ada yang merasa keberatan dengan keputusanku ini, silakan pergi dari rumah ini." Nirmala yang sejak tadi hanya duduk di samping suaminya yang berdiri, langsung berdiri dan memegang tangan suaminya dan berkata, "Apa yang kamu katakan, Mas?" Sementara Laras dan Dewi seakan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tuan Sultan.
Dewi mendekati Tuan Sultan dan Laras. "Jadi ini keputusanmu, Mas? Kamu lebih memilih gadis pelayan ini daripada kami?" Tuan Sultan yang berdiri dengan tegap membusungkan dadanya dan berkata, "Jangan pernah memanggil Nirmala pelayan, karena mulai saat ini, dia adalah istri utama di rumah ini." Nirmala terus memegang tangan suaminya dengan erat, sambil menggelengkan kepalanya. Sementara Dewi dan Laras yang terlihat semakin marah, langsung pergi meninggalkan ruangan itu dan masuk ke kamar mereka masing-masing. Nirmala kemudian berdiri di hadapan Tuan Sultan dan menatapnya tajam. "Apa yang kamu katakan, Mas? Tega sekali kamu melakukan hal itu kepada mereka. Mas, mereka itu istrimu. Mereka sudah melalui banyak hal bersamamu sebelum kamu bersamaku. Seharusnya kamu tidak mengatakan hal itu kepada mereka, Mas." Tuan Sultan sama seperti Tuan Sultan yang dulu. Dia tidak lagi memikirkan perasaan orang lain jika mengambil keputusan. Mungkinkah karena dia begitu marah dengan apa yang terjadi pada anaknya? Tuan Sultan kemudian berkata, "Ini adalah keputusanku, Nirmala." Setelah itu Tuan Sultan pergi meninggalkan Nirmala dan beberapa orang yang masih berada di ruangan itu. Nirmala terduduk di kursi, memikirkan keputusan Tuan Sultan dan perasaan Laras dan Dewi. Ibu Nirmala yang sejak tadi menggendong anak Nirmala, mendekati Nirmala dan duduk di sampingnya. Ibu Nirmala tak berkata apapun. Dia hanya memeluk Nirmala dan mencium kening anaknya itu.